Hai guys, selamat datang kembali di channel kami, Grace Sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa aku bakalan lihat sebuah video. Oke guys, video kali ini juga menarik banget judulnya. Judulnya itu Arsitek Mandalika kaget lihat sirkuit India. Nah, kalian pasti udah tahu dong sirkuit Mandalika itu seperti apa, keren banget kan? Dan kok kaget gitu lihat sirkuit India seberapa keren, seberapa bagus sih sirkuit India itu. Jadi yuk kita lihat dulu. Bye. Halo Teka Lovers, setelah sirkuit Mandalika menjadi tuan rumah MotoGP awal tahun 2022 kemarin, Dorna Sport baru saja mengumumkan kalau India akan menjadi tuan rumah MotoGP tahun 2023 mendatang. Sirkuit internasional Bad di Noida, Uttar Pradesh akan digunakan sebagai trek balapnya. Sama-sama termasuk dalam sirkuit standar internasional. Kira-kira apa perbedaan sirkuit Mandalika dan sirkuit internasional Bad ya? Oke, kita lihat Langsung saja simak video sirkuit Mandalika versus sirkuit Bad India berikut ini. Oke, kita lihat bareng-bareng ya. Berget. Indonesia patut berbangga dengan sirkuit Mandalika. Lintasan di Sirkuit Lombok internasional Tengah, Mandalika. Nusa Wow. Tenggara Barat itu sukses menjadi tuan rumah Keren MotoGP banget pada ya. awal 2022 lalu. Sirkuit Mandalika memiliki konsep sirkuit jalan raya. Artinya, ketika trek ini tidak digunakan untuk balapan, bisa digunakan oleh masyarakat umum untuk hal-hal seperti jogging dan bersepeda. Di sisi lain, ruas jalan samping dapat digunakan sebagai transportasi umum. Sirkuit Mandalika ini dimiliki oleh Perusahaan Pengembangan Pariwisata Indonesia atau IPDC, milik negara dan dioperasikan oleh Mandalika Grand Prix Association (NGPA). Sirkuit ini dirancang oleh MRK1 Consulting dan dibangun oleh PT PP atau Pembangunan Perumahan. Soal layout, Ini lintasan sirkuit yang disponsori Mandalika, Pertamina ini oke. merupakan lintasan cepat dengan banyak tikungan berkecepatan tinggi. Lintasan ini memudahkan pengendara untuk bermanuver melewati pembalap lain. Sirkuit Mandalika memiliki panjang 4,3 km, memiliki 6 belokan kiri, 11 belokan kanan, dan lebar sekitar 15 meter, 17 tikungan. Adapun total panjang sirkuit dikurangi dari rencana semula menjadi 4,32 km dan 19 putaran. Jarak pelurus sirkuit Mandalika adalah 723 meter, sehingga total luasnya secara keseluruhan adalah 120 hektar. Kalau berbicara jenis aspal nih, kabarnya aspal di trek ini juga salah satu yang terbaik di dunia. Sirkuit Mandalika menggunakan aspal teknologi tinggi untuk ketahanannya, yakni aspal damar wangi. Sirkuit Jalan Internasional Pertamina Mandalika menggunakan teknologi aspal Stone Mastic Asphalt atau SMA yang hanya tersedia di sirkuit Silverstone di Inggris, sirkuit Yas Marina di Abu Dhabi, dan sirkuit Phillip Island Bukan di sembarang Australia. aspal. Nah, menggunakan teknologi aspal SMA akan meminimalkan resiko kecelakaan. Selain itu, aspal ini juga dikenal anti-slip meski diguyur hujan. Kalau berbicara soal kapasitas, tentu saja sirkuit Mandalika ini memiliki kapasitas maksimum 155.700. Namun, kursi yang ditawarkan hanya mampu menampung 50.000 orang. Sirkuit Mandalika juga memiliki ruang untuk 40 garasi yang dapat digunakan oleh tim balap manapun. Spesifikasi tersebut menjadikan sirkuit ini berstandar internasional. Adapun biaya pembangunan sirkuit Mandalika adalah sekitar 1,2 triliun rupiah. Dalam 1,2 wawancara dengan market triliun. review saluran IDX, konsultan Mandalika Grand Prix Association dan Dosi Matra menjelaskan bahwa biaya pengembangan berasal dari investasi oleh Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC. Sekitar 900 miliar rupiah akan diinvestasikan dalam pembangunan rel saja. Ini tidak termasuk manajemen balapan dan konstruksi pit atau pedok. Wah, biaya yang tidak sedikit ya Technolovers. Bisa buat makan 1 juta orang miskin di Indonesia tuh. Tapi by the way, sirkuit ini memiliki beberapa keunggulan dari sirkuit lainnya di dunia loh. Apa itu? Ya, karena dibangun di salah satu wilayah paling indah di Indonesia. Tentu saja ketika kalian menonton pertandingan balapan di sirkuit Mandalika, kalian akan disuguhkan pemandangan alam yang cantik. Kawasan ini merupakan destinasi pariwisata kelas dunia dan dekat dengan area laut. Dengan demikian, setiap belokan sirkuit Mandalika menawarkan pemandangan alam Mandalika dengan pemandangan pantai dan sedikit bukit yang bisik. indah. Tidak hanya pemandangan yang indah, sirkuit ini juga
Nah guys, itu dia sirkuit Mandalika. Biayanya 1,2 triliun. Wow. Tapi juga pemandangannya bagus banget. 1,2 triliun. Wow, itu besar banget guys. Jadi belajar ya, bertaraf internasional, sirkuit Mandalika keren banget. Jadi kita lihat nanti yang sirkuit Indianya ya guys. Oke. Fasilitas tersebut antara lain terowongan, pusat kendali balapan, dan pusat kesehatan. Sirkuit ini juga memiliki heliport atau tempat pendaratan helikopter yang langsung di lokasi sirkuit. Canggih ya? Canggih dong. Oh iya, by the way, fun fact dari sirkuit Mandalika ini adalah bahwa pembangunan jalur utama Jalan Kawasan Khusus atau JKK merupakan pengerjaan tercepat di dunia untuk sirkuit internasional, di mana proses pengerjaannya menghabiskan waktu tidak sampai setahun. Nggak nyampe setahun. Sirkuit, oke. Sementara itu, coba kita lihat bagaimana dengan Oke, kita lihat. sirkuit yang akan menjadi tuan rumah selanjutnya untuk MotoGP. Pembangunan sirkuit internasional Bada sudah direncanakan sejak tahun 2007 silam. Namun proses 2007. pembangunannya baru dimulai pada 2009 dan selesai 2 tahun kemudian atau tepatnya tahun 2011 lalu. Jadi Lintasan lebih di ruang cepat hijau yang pusat sirkuit olahraga ini memiliki Mandalika ya, panjang nggak sampai setahun tadi. 5,14 km dan memiliki kapasitas 120.000 penonton. Sirkuit internasional Bada ini sebenarnya bukan trek sembarangan loh teknolovers. Lintasan ini memiliki aspal dan fasilitas terbaik. Bahkan perancangnya sendiri adalah Hermann Tilke, arsitek terkenal Jerman yang merancang sirkuit terkenal lainnya. Walaupun ia banyak mendapat kritikan lantaran pola lintasannya yang begitu saja, tapi Tilke adalah seorang arsitek yang handal. Terbukti karyanya telah memenangkan beberapa penghargaan dari Federasi Balap Dunia. Kembali ke sirkuit internasional Bada, kalian harus tahu nih, kalau sebelum akan ditunjuk sebagai tuan rumah MotoGP, trek yang diambil namanya dari nama Budha Gautama ini pernah menjadi tuan dari rumah Budha balapan Gautama. Formula One selama 3 musim berturut-turut dari 2011 hingga 2013 loh. Menarik bukan? Bahkan nih penonton di tribun saat itu sampai-sampai membludak. Lewis Hamilton, seorang pembalap profesional dari Britania Raya, pernah mengatakan bahwa Budha International Circuit adalah trek unik yang menawarkan pengalaman berbeda. India bukan negara maju, tapi menurutnya trek itu terasa sangat modern. Siklus kebanggaan rakyat India dikatakan bahwa telah menelan biaya hampir 400 juta dolar atau 6,1 triliun rupiah. Wow, Nilai 6,1 nominalnya jauh triliun. lebih besar dari sirkuit Mandalika yang hanya membutuhkan dana sekitar 1,2 triliun Wow, rupiah. jauh banget perbedaannya. Tapi ngomong-ngomong nih, apakah kalian tidak penasaran 6,1 alasan CEO triliun. Dorna memilih sirkuit internasional Bada sebagai tuan rumah MotoGP pada tahun depan mendatang? Nah, pasalnya nih guys, CEO Executive Officer atau CEO Dorna Carmelo Ezpeleta mengatakan keputusannya memilih India sebagai salah satu venue MotoGP 2023 bukan tanpa alasan. Menurutnya, negara dengan julukan Tanah Barata tersebut memiliki banyak penggemar MotoGP. Di sana juga pasalnya banyak pengendara sepeda motor yang tentu saja akan menarik banyak penonton. Ditambahkan lagi, India merupakan negara key market untuk industri kendaraan roda 2. Wow. Meskipun sirkuit Bada lebih mahal dalam proses pembuatannya, tapi aku pikir pemandangan di sirkuit Mandalika tidak akan bisa dibayar dengan harga berapapun ya. Dan itu hanya didapatkan kalau bertandang ke sirkuit Mandalika. Oke, sebelum meninggalkan halaman, klik tombol like, komen, dan share video ini. Bye! Bye. Wah guys, itu dia sirkuit Mandalika bersama tadi sirkuit yang ada di India. Biayanya emang jauh banget ya bedanya di sirkuit di Mandalika kan biayanya cuma 1,2 triliun, pengerjaan pun nggak nyampe setahun. Kalau yang di India tadi sampai ke 6,1 triliun, itu besar banget. Pengerjaan juga lebih dari ya. Arsiteknya dari luar, dari Jerman. Nah, keren sih. Tapi seperti yang dibilang tadi, pemandangan di Mandalika itu nggak ada duanya, keren. Nah teman-teman, itu dia video aku kali ini. Kita bisa jumpa lagi di next video, but don't forget like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you. Arsitek Mandalika.